Mungkin ya dan mungkin tidak ada hubungannya sama sekali. Pada Rabu 21 Desember 2022 kemarin, Presiden Joko Widodo mengutarakan isi hatinya terkait adanya isu bahwa dirinya dan istana ditengarai ikut bermain dalam upaya penjegalan kandidat calon presiden. Sehari kemudian, Kamis 22 Desember 2022, Jokowi mengisyaratkan kemungkinan dilakukannya kembali reshuffle kabinet di sisa masa jabatan pemerintahannya. Pergantian dan kocok ulang menteri sudah menjadi sesuatu yang lazim dilakukan Jokowi dalam 2 periode pemerintahannya, 2014 hingga 2019 dan 2019 hingga 2024. Dalam 8 tahun pemerintahannya hingga Juni 2022, Jokowi diketahui telah 8 kali melakukan pergantian dan juga kocok ulang jabatan menteri. Pergantian dan sekaligus kocok ulang menteri terakhir dilakukan pertengahan tahun ini. Dalam reshuffle 15 Juni 2022 tersebut, Jokowi mengangkat Ketum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi. Hadi Cahyanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional menggantikan Sofyan Jalil. Serta Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Wakil Kepala Badan Pertahanan Nasional menggantikan Surya Chandra. John Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, serta Afrian Syanur sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Pengangkatan Zulhas tidak lepas dari kembalinya PAN sebagai partai pendukung pemerintah, menyusul Gerindra yang sudah lebih dahulu melepas Prabowo Subianto, ketua umumnya, dan Sandiaga Uno yang salah satu wakil ketua Dewan Pembina ke jajaran para pembantu Jokowi. Prabowo, seteru Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019, diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Sementara Sandiaga Uno menggantikan posisi Wisnu Utama sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pergantian, pengangkatan atau kocok ulang posisi menteri selama ini tidak lepas dari percampuran antara dinamika yang terjadi di pentas politik dengan kinerja para menteri yang bertugas dan kebutuhan untuk mendorong laju pemerintahan. Maksudnya Zulhas kembali ke pemerintahan tidak hanya diwarnai tekad PAN untuk kembali menjadi partai pendukung pemerintah, juga didorong situasi yang kurang kondusif terkait kinerja Muhammad Lutfi di Kementerian Perdagangan. Pasca reshuffle tengah tahun ini, isu pergantian dan kocok ulang menteri sebenarnya telah lebih dulu mengemuka pada medio Oktober silam. Untuk mengemuka pasca Nasdem mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta 2017-2022, Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Deklarasi Anies sebagai baca pres bahkan dilakukan sebelum mantan Mendikbud itu resmi meninggalkan kursi empuknya di Balai Kota Pemprov DKI Jakarta. Dalam hal ini Nasdem disebut-sebut terlalu dini untuk mengusung percakapan Anies. Tidak sedikit yang menyebut bahwa sikap Nasdem dengan sedari awal mengusung Anies sebagai capres telah melukai hati Jokowi. Mungkin karena sudah menjadi pengetahuan umum jika Anies selama menjabat Gubernur DKI kerap mengkritisi kebijakan Jokowi. Tak sedikit yang menduga bahwa Anies masih sakit hati pasca pencopotannya sebagai Mendikbud pada Juli 2016. Selang 2 tahun masa pemerintahan periode pertama Jokowi Yusuf Kala. Belakangan ramai sebutan Anies sebagai antitesa Jokowi. Mungkin karena itu juga perilaku Nasdem yang mengusung Anies sebagai baca pres itu dikritisi partai-partai pendukung pemerintahan lainnya. Sebagai salah satu contoh, partai pro pemerintah Nasdem dinilai kurang tepat dan kurang elok untuk mengusung Anies. Nasdem mestinya mempertimbangkan sikap Jokowi. Sikap kritis kepada Nasdem kemudian diwarnai isu pergantian menteri yang berasal dari partai besutan Surya Paloh itu. Isu tersebut terus tersebar sepanjang Oktober, namun tidak terjadi penggantian atau kocok ulang menteri. 3 menteri Nasdem tetap bertahan di kabinet, yakni Menteri Pertahanan Syahrul Yassin Limpo, Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny Gerald Plate, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Kendati demikian, sulit menepis adanya kesan bahwa Jokowi memang kurang suka dengan perilaku Nasdem ini. Jokowi tidak memaksakan diri untuk menghadiri undangan perayaan HUT ke-11 Nasdem 11 November lalu di GCC Senayan.
Padahal Jokowi sebelumnya menghadiri acara HUT ke-58 Partai Golkar di Kemayoran dan HUT ke-8 Partai Perindo di kawasan Menteng. Pada perayaan HUT Golkar dan Perindo itu, Jokowi sama-sama menyampaikan pernyataan yang intinya jangan sembrono dalam menentukan capres dan cawapres untuk Pilpres 2024. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Safran Azaki yang disadur dari Kompasiana.com dengan judul "Sehari setelah curhat, Jokowi beri sinyal reshuffle kabinet". Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma Karisma 90.